Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Denny Ilham. Saya Sri Sajidah Fatimah Pasaribu. Dan saya Devi Syafika. Kami akan menayangkan hasil dari mini riset kami tentang masyarakat Desa Nang Melawan 2 di Kabupaten Karo. Check this out. Desa Nang Melawan ini merupakan hasil perpindahan dari beras tepung, salah satu desa yang terdampak dari letusan Gunung Sinabung. Awalnya Gunung Sinabung sudah hampir dinyatakan gunung tidak aktif karena tidak memiliki reaksi apapun selama kurang lebih 200 tahun. Tahun 2010 merupakan awal-awal terjadinya erupsi sehingga menelan ribuan korban jiwa. Nggak ada lagi yang menyumbang mau makan apa kami di situ. Iya. Ada lagi buat. Iya. Kurang lebih 3 tahun tadi lah ada bantuan. Kemarin ada lemahnya di beras. Sering Indomie segala macam masih ada. Beras kembali lagi ke atas sampai bubar kami. Bubar masing-masing. Oh itu lah pecah. Iya pecah. Hasil kebiasaan. Iya pecah. Udah nggak ada lagi di Gapura juga. Belum. Yang di Gapura bilang ini itu udah bubar. Sudah mau ada sekian. Kami dulu pas mau ganti di gereja di kota. Kami nggak bisa kucing. Kalau kalian dari sana lewat kalian nggak bisa nikah sama orang yang pernah di gereja yang tinggi dulu. Nggak tahu dia. Bubar dan masing-masing itu belum dikasih pesangon itu dulu. Itu udah ada janji sama pemerintah bakal dikasih janji data publik. Ini data hidup, sewa rumah, sama sewa lahan. Iya. Terimalah dulu kami satu kakak 5.400.000 kalau masih ingat. Sewa rumah sama sewa tahun. Nah, 5.400.000 tahun. Nah, itulah dulu kami pergunakan supaya nggak ngontrak rumah, tinggallah dulu di ladang 8 bulan. Ladang orang ada kubuknya, kubuk derita lah. Nah, kalau kubuk sekarang itu macam kandang ayam pula di sini sebelah. Itulah dulu. Ada ukuran 4x4, 2 rumah tangga di sini. Bukan berarti kan punya mana ya? Bukan. Sama mertua. Oh, lansia dulu sama mertua lagi masih hidup. Bulan lah kan sini kan. Lah, Noel istilahnya fenomena karena saat dari transisian. Iya, terus itu supaya ada modal mau sertifikat lah tanam angkatan segala macam datang lagi bantuan pasangkan lagi nanam ada duit terus adalah satu buah mobil kereta dari mobil Meksiko jual ada kontrakan lahan dan sendiri mengontrak iya kontrak itulah baru pindah Bu dari ladang yang tak kontrak tadi yang gubuk jadi yang tinggal di barak disewa yang rumah yang nyewa gitu. Jadi sewa itu berapa tahun Kak? Situ kami 4 tahun Lama juga lagi jadi ya Kak? lama. Aku dulu belum tahu kalau ini titiknya tempat pengungsian di sini belum tahu aku. Maksudnya gini, udah tinggal di situ aku. Udah pergi ke sana berkisar 1,5 kilo. Tahu memang di sini titik pengungsian kan gitu. Itu 3 kampung yang kena dampak Sinabung, yang pertama kampungnya itu yang sama sekali nggak bisa, itulah yang disosal.
Sumba Meriah, Bekerah, Simacang. Ya kan? 3 kampung ini memang udah tertanam sama batu semua kampung. Gak ada lagi nampak. Orang itulah yang namanya relokasi. Ya kan? Kami yang tahap kedua relokasi mandiri. Iya, ada 3 kampung. Desa Gamber, Beras Tepu, Mama. Beras Tepu. Inilah Beras Tepu. Iya, Bulu Kinayan. Di sini khusus beras tepu semua. Beras Tepu. Ini nggak ada lagi campur. Ada tambahnya paling sama aku lah. Ada rumah. Waktu dulu ada yang jual. Ada lagi gitu yang Intinya awalnya pemerintah meletakkan ini pada beras tepu. 343 unit pintu rumahnya. Bawah sana ada gereja, masjid, bawah. Sini bawah sini udah banyak penghuninya. Terus ini anggaran tahun 2003 tinggal ditembuskan. Kenapa tadi galon itu? Nah, bertugas lintas. Terus di bawah sini udah ada tempat pariwisata. Please. Iya, jadi dijelaskan dari pusat kan 100 juta per rumah tangga. Yang 5.400.000 untuk makan. 50 juta. Seperti yang dikatakan Bapak Ngamenken, bahwasanya mereka mendapatkan relokasi mandiri. Tetapi tidak semua masyarakat Beras Tepu menempati rumah di Nang Blawan. Ada yang memilih tetap tinggal di Beras Tepu dan menyewakan rumah yang ada, dan juga ada pula yang membiarkan rumahnya kosong di Nang Blawan dan menjadikannya tempat persinggahan. Revolusi yang terjadi di Desa Nang Blawan II membuat masyarakatnya beralih dan mencari skill-skill baru untuk bekerja mencari nafkah. Yang mayoritasnya masyarakat Nang Blawan adalah seorang petani, dan mereka banyak yang beralih fungsi. Ada yang mencari skill di luar seperti Bapak Ngamenken. Untuk pekerjaan, beliau bisa banyak melakukan pekerjaan lain. Beliau bekerja tidak hanya bertani, melainkan juga menggali skill di luar. Banyak hal yang bisa dilakukan beliau untuk mencukupi kebutuhan di rumah. Tidak hanya Bapak Ngamenken, tetapi informan yang bernama Jumai Pinem mengatakan sebagian masyarakat juga melakukan ngamo, yaitu sistem mengolah sawah atau ladang milik orang lain, tetapi dengan sistem bagi hasil ataupun perjanjian-perjanjian dengan pemilik lahan. Masyarakat mencari skill baru untuk mencukupi kehidupannya bukan karena pemerintah tidak memberikan hak untuk masyarakat yang terkena bencana. Pemerintah memberikan haknya, tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi, masyarakat memutuskan untuk kembali mengolah lahan persawahan mereka yang ada di Beras Tepu. Pokoknya desa kita kan, desa Gamber. Desa Gamber itu kena pernah kena awan panas. Berarti cuma sedikit desa dan nggak semua desa kena ini. Enggak, itu apa namanya? Kalau yang kena dampak awan panas cuma desa Gamber itu. Enggak, yang di atas kami ada desa Bekerah yang ada di Siosa sekarang. Bekerah semacam seperti itu terdampak utama dia. Dan apa namanya ring satu lah. Terus ada pembatas sana namanya Lobong air itu kali Lobong namanya. Kalau bahasa
datang itu awan panas pun masih tertampung oleh HP itu revolusi. Tapi desa Gambar itu pun di perbatasannya sama desa Sukabumi apa sama Rebus juga. Tapi di awan panas itu naik waktu itu menelan korban waktu itu 9 orang. Itu di erupsi pertama itu. Enggak. Udah ada aman-amannya lagi lah. Oh, udah Baru masalah. balik lagi gitu. Kenapa sih orang Ya, orang ditinggalinnya sana. Oh, dia ikut. Gitu dari dulu kampung ini di Makassar satu kemari. Oh, dia nggak ikut ini ya, Pak? Iya, nggak ikut ke masuk dia ke relokasi. Ngungsi dulu, pernah ngungsi. Pertama dulu kami ngungsi, kan ditempatkan di tempat-tempat pengungsian. Posko namanya. Ada dulu posko GBKP, gitu. Ada posko di masjid, gitu. Setelah posko, kami dikasih uang sewa biar jangan di posko lagi. Uang sewa rumah sebelum dibangun ini. Gitu. Ada kami ada proses 1 tahun sampai hampir 2 tahun lah dikasih uang sewa rumah, dikeluarkan dari pengungsian dan ke posko. Apa ya? Per bulan. Berapa? Yang pembayaran pemerintah per tahun. Kalau istilah sini kebanyakan itu per tahun kalau istilah kampung-kampung ini. Nyatanya dulu kami tinggal semua di kota, terus diterima warga pun itu uang sewa rumah, dia pergi ke ladangnya. Ada ladang namanya ladang beras tebu itu jalan ke payung, jalan ke 3 nereket, tahu 3 nereket? 3 nereket payung tahu, kecamatan semua yang bilang ini, kecamatan Tanah Karo ini semua. Ada jalan ke sana dari desa kita ke sana, desa Payung itu, kecamatan Payung sana. Di sini perladangan kita semua ini, perladangan orang bersetepu. Namanya Sebintun. Di Sebintun itu sekarang masih banyak warga kita. Sekarang masih berjalan ya? Masih, maksudnya udah berjalan lagi, nggak ditinggalkan ladangnya? Iya berjalan. Banyak rumah-rumah yang ada di Beras Tepu sudah terlihat sangat hancur. Tetapi sebagian masyarakat masih tetap tinggal di daerah tersebut. Bahkan ada yang berjualan di daerah Beras Tepu. Karena masyarakat Nangglawan sudah kembali lagi ke aktivitasnya, yaitu berladang di Beras Tepu. Akibat terjadinya revolusi mengakibatkan timbulnya perubahan yang ada di Desa Nangglawan. Mulai dari perubahan budaya, banyak kemunduran yang terjadi terhadap masyarakat dari segi budaya. Dahulu, Desa Beras Tepu untuk melaksanakan ritual kematian, masyarakat tidak ada hambatan untuk melaksanakannya. Karena di Desa Beras Tepu tersedia jambur tersendiri untuk melaksanakan ritual tersebut. Namun, karena di Desa Nangglawan pemerintah tidak menyediakan jambur, sehingga mereka terpaksa harus menumpang di desa lain untuk melaksanakan ritual tersebut. Perubahan selanjutnya yaitu perubahan ekonomi. Masyarakat pada beralih profesi yang dahulunya menjadi petani, sekarang menjadi kuli bangunan, pedagang, dan juga ada yang ngamu. Jadi beberapa skill dilatih ketika revolusi terjadi di masyarakat Nangglawan II. Dan perubahan yang terakhir adalah perubahan pendidikan yang dahulunya di Beras Tepu
banyak sekolah-sekolah negeri baik itu SD, SMP, dan SMA. Tetapi ketika mereka pindah ke Nang Belawan 2, sekolah mereka menumpang di desa lain, sehingga murid-muridnya dimasukkan di jam siang. Jika kita lihat kondisi saat ini di Nang Belawan, banyak rumah-rumah yang tidak ditempati karena masyarakatnya sudah memiliki tempat tinggal lain. Saat ini di desa Nang Belawan 2 sudah sangat baik. Masyarakat di Nang Belawan 2 ini hidup sama rata. Akibat terjadinya relokasi mandiri, tidak ada yang dianaktirikan. Semua masyarakat mendapatkan hak yang sama rata. Saat ini kondisi Nang Belawan 2 ini sudah sangat aman karena sudah tidak terjadi erupsi berkelanjutan. Bahkan di Beras Tepu juga sudah aman walaupun masih termasuk zona merah. Karena kondisinya yang saat ini aman, membuat masyarakat ingin kembali ke desa yang lama seperti yang dikatakan oleh Bapak Jumai Pinem. Bapak Jumai Pinem ingin kembali karena kondisi keuangan hingga pendapatan bahkan kesejahteraan di desa Beras Tepu jauh lebih baik dan kesejahteraan daripada kondisi saat ini, karena dulunya desa Beras Tepu ini merupakan desa yang cukup maju dan makmur, tingkat pendidikannya, kesehatan, sosial budaya, serta ekonominya. Berbeda dengan Bapak Ngamenkan yang merasa sudah cukup untuk tinggal di desa Nang Belawan karena sudah tercukupi untuk kehidupannya. Jika berladang, maka beliau akan pergi ke Beras Tepu. Itu sudah mencukupi untuk kehidupan rumah dan keberlangsungan hidup anak-anak.